Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat pagi rekan-rekan semua dan teman-teman yang ada di YouTube ini. Yang saya hormati Bapak Ahmad Ridho Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Infrastruktur Interface. Perkenalkan, nama saya Risa Zara dengan NIM 32024020030 dari kelas MIF 4B. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan topik mengenai transportasi infrastruktur melalui virtualisasi, eksplorasi VMware, Hyper-V, Promote, dan VirtualBox. Mari kita mulai pembahasannya. Baik, sebelum melangkah lebih jauh, kita harus memahami dasar konsepnya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kita juga harus tahu apa itu virtualisasi. Nah, secara definisi, virtualisasi adalah sebuah teknik untuk menyembunyikan karakteristik fisik dari sumber daya komputer. Nah, teknologi ini memungkinkan kita untuk membuat versi simulasi dari perangkat keras seperti hardware, sistem operasi hingga jaringan komputer. Singkatnya, jika dulu satu server fisik hanya bisa menjalankan satu sistem operasi, dengan virtualisasi kita bisa menjalankan banyak sistem operasi sekaligus di dalam satu perangkat fisik yang sama. Nah, lalu bagaimana cara kerjanya? Kunci utamanya terletak pada hardware hypervisor. Nah, hypervisor adalah lapisan software yang memisahkan hardware fisik dari sistem operasi virtual. Nah, melalui hypervisor inilah terjadi 4 proses penting, yaitu yang pertama ada abstraksi hardware fisik. Yang kedua ada pembentukan virtual matching atau disingkat dengan VM. Selanjutnya ada pengelolaan resource dinamis seperti pembagian CPU dan RAM. Dan juga yang terakhir ada konsolidasi server, yaitu menggabungkan banyak server lama ke satu infrastruktur baru. Baik, selanjutnya ada tujuan dan manfaat utama. Nah, mengapa infrastruktur interface saat ini wajib beralih ke virtualisasi? Nah, teman-teman, ada 3 manfaat utamanya. Yang pertama adalah efisiensi. Kita bisa mengoptimalkan kapasitas CPU dan RAM yang sering kali tidak terpakai atau menganggur pada saat server tradisional. Yang kedua ada keamanan. Nah, adanya isolasi total antar VM memastikan jika ada gangguan atau virus pada satu sistem, hal itu tidak akan menyebar ke sistem virtual lainnya. Yang terakhir ada backup cepat. Nah, kita bisa melakukan snapshot dan pemulihan sistem dalam hitungan menit tanpa perlu mengalami downtime yang lama. Baik, selanjutnya ada VMware Interface Standard. Nah, di sini mari kita bahas platform yang pertama, yaitu adalah VMware. Nah, VMware merupakan pemimpin besar dari virtualisasi singkat perusahaan yang sangat dikenal karena skalabilitas dan keandalan yang tinggi. Nah, untuk skala enterprise mereka mengandalkan vSphere atau XP yang merupakan hypervisor tipe 1. Sedangkan untuk komputer desktop, mereka memiliki VMware Workstation. Salah satu keunggulan premiumnya adalah fitur vMotion atau yang mampu memindahkan VM antar server fisik secara langsung tanpa ada downtime sama sekali. Nah, dalam penerapannya, hypervisor dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama ada bare metal. Nah, hypervisor ini berjalan langsung di atas hardware fisik tanpa memerlukan sistem operasi dasar. Contohnya adalah XC, Hyper-V, dan Promote. Tipe ini digunakan untuk kebutuhan data center skala besar karena performanya sangat tinggi. Ada tipe 2 yaitu adalah hosted. Nah, di mana hypervisor ini berjalan sebagai aplikasi di atas sistem operasi utama. Contohnya adalah VirtualBox dan VMware
Workstation. Nah, tipe ini biasanya kita gunakan di PC pribadi untuk kebutuhan pengujian atau belajar. Baik, selanjutnya ada Microsoft Harvey. Nah, isinya itu ada integrasi Windows Server, efisiensi lisensi, dan Azure Core. Nah, platform kedua adalah Microsoft Hyper-V. Nah, solusi virtualisasi ini terintegrasi langsung dengan Windows Server maupun Windows 10 atau 11 Pro dan Enterprise. Nah, keunggulan utamanya adalah sangat optimal untuk menjalankan beban kerja berbasis Windows. Selain itu, biaya lisensinya jauh lebih efisien karena sudah termasuk dalam paket Windows Server, serta memiliki integrasi yang sangat erat dengan Cloud Azure milik Microsoft. Baik, selanjutnya ada Promok V atau Open Source. Nah, untuk isinya di sini ada berbasis Debian, teknologi KVM, LXC, serta Web GUI. Nah, selanjutnya adalah Promok Virtual Environment atau disebut dengan VE. Ini adalah platform open source berbasis Debian yang sangat populer karena fleksibilitasnya. Promok menggabungkan dua teknologi berbeda dalam satu dashboard manajemen, yaitu KVM untuk menjalankan virtual machine penuh seperti OS Windows atau Linux utuh. Nah, LXC untuk menjalankan kontainer yang sangat ringan dan efisien. Menariknya, semua ini bisa dikelola dengan mudah melalui manajemen berbasis web GUI, tanpa perlu aplikasi tambahan. Baik, selanjutnya ada kebutuhan perangkat sistem requirements dalam bahasa Inggrisnya. Nah, untuk menjalankan teknologi virtualisasi ini dengan optimal, infrastruktur hardware kita harus memenuhi kebutuhan standar sebagai berikut. Yang pertama ada prosesor. Nah, wajib mendukung arsitektur 64 bit dan memiliki fitur virtualisasi bawaan seperti Intel, VTI, atau AMD V. Nah, untuk memori RAM minimal itu dia harus 85 GB. Nah, untuk bisa menjalankan host dan beberapa VM ringan secara bersamaan. Selanjutnya ada storage. Nah, sangat disarankan menggunakan SSD atau konfigurasi RAID agar performa bacaan tulis of flash disk virtual berjalan itu sangat cepat. Nah, baik, selanjutnya ada tipe hypervisor. Nah, yang pertama ada tipe 1 yang disebut dengan bare metal. Nah, di mana dia itu berjalan langsung di atas hardware, contoh ESP, Hyper-V, dan Promok. Untuk tipe 2, hosted, itu dia berjalan di atas sistem operasi utama, contohnya VirtualBox, VMware, dan Workstation. Baik, sekarang mari kita lihat ringkasan perbandingan dari keempat plafon ini agar kita bisa melihat perbedaan dengan jelas. Di sini saya akan membagikan berdasarkan 4 indikator utama. Yang pertama, kita lihat dari sisi lisensinya, teman-teman. VMware tersebut dengan ASCII dan Hyper-V menggunakan lisensi proprietary atau berbayar, sedangkan Promok dan VirtualBox bersifat open source sehingga bebas digunakan tanpa biaya lisensi. Nah, jika dilihat dari sesi penggunaan, VMware ditunjukkan untuk skala enterprise atau data center besar. Nah, untuk Hyper-V sangat cocok untuk infrastruktur yang menggunakan Windows environment. Nah, untuk Promok dioptimalkan untuk pengelolaan server atau cluster. Dan VirtualBox digunakan terbatas teman-teman pada level desktop atau kebutuhan testing pada saat pengujian. Nah, dari tampilan dashboard manajemen, VMware dikelola melalui vCenter atau berbasis web, sedangkan Hyper-V menggunakan aplikasi bawaan Hyper-V Manager. Nah, untuk Promok dia menyediakan web GUI
yang sudah langsung ditanam. Nah, sementara VirtualBox menggunakan tampilan desktop aplikasi GUI. Nah, kalau dari sesi kekuatan utamanya, kekuatan utama VMware adalah sistemnya yang sangat stabil, sedangkan Hyper-V unggul pada integrasi Windows yang sangat erat. Untuk ProMock memiliki kelebihan karena mendukung VM ditambah kontainer sekaligus dalam satu plafon. Dan VirtualBox menang dalam hal kemudahan pakai untuk penggunaan personal. Baik, sebagai kesimpulan, pemilihan platform virtualisasi ini sangat bergantung pada kebutuhan spesifik kita. Nah, gunakan VMware untuk stabilitas dan standar korporasi besar. Lalu teman-teman juga bisa gunakan Hyper-V jika infrastruktur Anda berpusat pada ekosistem Windows. Dan pilihlah ProMock untuk fleksibilitas teknologi open source yang hemat biaya. Dan juga gunakan VirtualBox untuk kemudahan pengujian atau belajar di PC pribadi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.